Pemirsa, Indonesia menorehkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,44% di kuartal kedua, di mana sektor pariwisata menjadi penyumbang terbesar di angka 9,76%. Kasus COVID-19 yang sudah melandai saat ini juga menjadi pijakan awal bagi semua sektor untuk bisa kembali bangkit menunjukkan eksistensinya. Jika kita berbicara mengenai pariwisata di Kabupaten Jember juga tentu tidak ada habisnya. Banyak sekali ragam kekayaan budaya, kesenian, dan juga potensi alam yang kita miliki dengan keindahan keeksotisannya. Jika dikelola dengan baik, hal tersebut tentu bisa menjadi penunjang untuk pembangkitan ekonomi kreatif melalui aset SDM yang kita miliki. Lalu bagaimana upaya untuk bisa mengoptimalisasikan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Jember? Selengkapnya akan kita bahas bersama Muhammad Nur Purnamasidi. Beliau adalah anggota Komisi 10 DPR RI, fraksi Partai Golkar dalam Tajam Dialog. Bersama saya, Pia Mediana. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Muhammad Nur Purnamasidi. Namun beliau kerap kali disapa akrab sebagai Bang Pur. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bang Pur. Waalaikumsalam. Selamat datang di Jember 1 TV. Terima kasih hari ini saya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Dan ini hari terakhir saya di daerah pemilihan. Sejak tanggal 14 Juli 2022. Dan hari ini hari terakhir dan beliau menyempatkan hadir untuk memberikan ilmu nih dan juga informasi kepada pemirsa Jember 1 TV di tengah kepadatan kesibukan tentunya. Aktivitas kemarin apa yang menjadi fokus Bang Pur? Saya seharian kemarin kita ngunjungin daerah perkebunan yang mengembangkan komoditas kelengkeng jenis terbaru yang kemarin dari hasil diskusi kita berharap dalam waktu 1,5 tahun ke depan itu bisa menjadi tempat agrowisata. Nah, jadi bisa mendatangkan wisatawan lokal maupun mancanegara bisa hadir ke Kebun Sentul di Kabupaten Jember. Baik, dan menarik sekali, banyak sekali potensi yang bisa digali di Kabupaten Jember ya Bang Pur. Dan menariknya pemirsa, beliau ini adalah seorang mahasiswa asal Jember dulunya. Dan pernah menempuh studi di Universitas Jember di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik begitu. Boleh diceritakan nih Bang Pur, bagaimana dulu ketika menjadi mahasiswa dan juga aktivis? Ya, pertama ketika saya memutuskan hijrah untuk berpendidikan di Jember, referensi tentang Jember saya tidak punya. Saya tidak tahu Jember itu di peta itu di sebelah mana, saya tidak tahu. Betul. Jadi karena saya dari Jawa Barat, dari Bekasi, hanya ada 2 tempat di Jawa Timur yang diketahui oleh orang Jakarta, orang Bekasi adalah Jombang dan Ponorogo. Jombang dan Ponorogo, dan Jember sama sekali belum tahu waktu itu. Sehingga ketika saya datang, mengagetkan karena waktu itu musim panas, dari Probolinggo sampai Jember yang ada hanya tanah-tanah hitam gitu kan. Tapi ketika masuk Jember kita menemukan hutan jati setelah terminal itu yang sekarang jadi rest area di sini. Dan memilih Jember sebagai tempat untuk menempuh studi, apa alasannya Bang Pur waktu itu? Sebenarnya sederhana aja. Saya pengen keluar dari Jawa Barat, ingin hijrah ke Jawa Timur. Ingin hijrah. Sederhana itu sebenarnya. Nah, karena yang saya dapat waktu itu karena saya hobi membaca buku, siapa orang yang mau sukses maka dia harus hijrah dari daerahnya ke daerah orang lain dan menjadi pemenang di situ. Nah, itu motivasi saya. Awalnya seperti itu. Tapi setelah kemudian saya di Jember ya ada sesuatu yang tidak pernah saya temukan ketika saya di Bekasi. Banyak hal-hal baik, banyak hal-hal yang indah, banyak hal yang menakjubkan ketika saya selama hampir 5 tahun itu menempuh kuliah di Universitas Negeri Jember. Jadi pasang surut perjuangan ketika menempuh studi juga banyak sekali. Betul, ya. Namun sebelum kita melanjutkan obrolan, kita akan lihat dulu cuplikan satu ini.
seorang pria kelahiran Bekasi, Jawa Barat 3 September 1971. Dirinya yang kerap kali akrab disapa sebagai Bang Pur ini pernah menempuh pendidikan tingginya di jurusan Kesejahteraan Sosial Universitas Jember dan menjadi seorang aktivis Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII hingga menjadi bagian dari pengurus besar di level nasional. Karir politiknya menanjak ketika dirinya menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode pada tahun 2014 hingga 2019 dan 2019 hingga 2024. Ia mewakili daerah pemilihan Jawa Timur 4 yang meliputi Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember. Muhammad Nur Purnamasidi merupakan kader Partai Golongan Karya. Ia bertugas di Komisi 10 DPR RI. Dengan lingkup tugas di bidang pendidikan, olahraga, dan sejarah, beragam program dicanangkan seperti dukungan terhadap pendidikan dengan memberikan beasiswa KIP kepada ribuan mahasiswa perguruan tinggi. Bimbingan teknis mengenai kelestarian lingkungan tempat penyelenggaraan pendukung pariwisata, ragam kegiatan kesenian demi pelestarian kebudayaan dan lain sebagainya. Baik, itu tadi cuplikan terkait dengan kegiatan-kegiatan Bang Pur saat ini menjadi seorang anggota Komisi 10 DPR RI dan sudah menjabat berapa tahun Bang Pur? Saya alhamdulillah dipercaya sama masyarakat Jember sudah 2 periode. 2 periode. Periode yang kedua, jadi kalau dihitung sudah masuk tahun ke-7. Sudah tahun 7 akhir ya. Dan ini tentu satu amanah yang harus saya laksanakan secara maksimal. Alhamdulillah kalau menjadi indikator adalah perolehan suara di periode pertama ke periode kedua, suara saya menambah 2 kali lipat dari yang pertama. Itu artinya saya terjemahkan bahwa apa yang saya lakukan selama ini sudah bisa diterima oleh masyarakat. Wah, dan memang semoga demikian begitu. Amin, amin. Nah, terkait dengan karir politik, apakah memang ketika masih menjadi mahasiswa, menjadi aktivis dan lain sebagainya, itu adalah motivasi dasar untuk bisa menjadi Bang Pur saat ini? Ya, sebenarnya sejak waktu awal pertama, saya ini benci dengan DPR. Benci bahkan? Ya, karena itu saya menjadi pilihan saya ketika jadi mahasiswa adalah turun ke jalan. Turun ke jalan? Saya negasikan DPRD, DPR RI, DPR, itu saya nagih. Karena saya nggak percaya kelembagaan itu bisa menyelesaikan problem di masyarakat. Betul. Nah, karena itulah kenapa kemudian dulu ada sistem litsus, saya tidak pernah bisa jadi anggota, bisa menjadi PNS. Nah, karena selalu ketika di litsus saya tidak pernah masuk di situ. Nah, jadi beberapa catatan saya ketika demo, foto-foto saya demo, statement saya itu dijadikan alasan oleh pemerintah saat itu untuk menolak saya menjadi PNS. Baik. Nah, jadi awalnya sebenarnya seperti itu. Nah, di tengah perjalanan karena banyak hal yang saya hadapin, benturan-benturan saya hadapin, kok kayaknya tidak efektif ya kalau kemudian melulu hanya melalui gerakan jalan itu. Akhirnya saya mencoba berpikir lebih rasional, mungkin masuk di dalam dan kemudian mempengaruhi kebijakan yang ada di dalam itu bisa menjadi lebih efektif dibanding kemudian turun ke jalan. Dan hari ini kesimpulan saya bisa nyatakan efektif. Bertemu langsung dengan pengambil keputusan, dengan Pak Menteri, dengan macam-macam itu, kemudian kita pun diberikan hak yang itu bisa memberikan kita kebebasan untuk berjuang. Menurut saya parlemen adalah salah satu lembaga politik yang efektif untuk memperjuangkan atau mencari solusi problem yang ada di masyarakat. Dan ini tujuan yang mulia ketika masih menjadi mahasiswa, hobinya turun ke jalan, begitu mengkritisi pemerintah, namun dirasa ini adalah jalan yang kurang efektif. Yang efektif adalah saya harus menjadi mereka dan melakukan hal yang lebih baik. Begitu walaupun tetap artinya gerakan jalan itu tetap dilaksanakan. Itu menjadi bagian dari penguat dari teman-teman atau anggota parlemen yang ada di dalam. Sehingga kita bisa sampaikan ke pemerintah ketika berhadapan ke pemerintah. Ini juga aspirasi dari masyarakat yang disuarakan melalui demonstrasi. Jadi gabungan antara gerakan jalan dengan parlemen itu menurut saya kolaborasi yang luar biasa untuk peningkatan iklim demokrasi. Baik. Dan kalau misalkan di anggota Komisi 10 DPR RI yang menjadi fokus apa saja Bang Pur?
Ya, ada beberapa sektor yang kita jadikan mitra. Pertama ada kepariwisataan, ada ekonomi kreatif, ada pendidikan, ada kebudayaan, ada kepemudaan, ada keolahragaan, ada perpustakaan nasional. Nah, Dan jadi sekian kita sektor. menyebutnya sebagai komisi kebudayaan. Komisi Kebudayaan. Wah, ini luar biasa menarik. Iya. Nah, berkaitan dengan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif di Jember. Ya. Menurut seorang Bang Pur, bagaimana pandangan dan penilaiannya terkait potensi Ya. tersebut? Satu, saya dulu belum pernah ke Bali. Saya selalu nongkrong di Watu Ulo. Nongkrongnya di Watu Ulo. Ya, jam 1 pagi sampai jam 3 pagi sambil menikmati pemandangan. Nah, saya waktu itu merasa Bali lebih indah daripada Watu Ulo, terutama Pantai Kute. Nah, tapi ketika saya ke Kute, saya bisa nyatakan Pantai Watu Ulo itu lebih luar biasa dibanding Kute. Dibanding Kuta. Nah, tinggal bagaimana ada sentuhan. Nah, sentuhan yang menurut saya itu harus ada yang punya visi tentang mendesain kepariwisataan. Nah, tentu kita membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat dengan beberapa perguruan tinggi yang ada di sini memang harus kolaborasi. Kalau dipikirkan sendiri saya yakin agak sulit. Bali menjadi besar menurut saya karena pemerintah pusat turun langsung. Karena ada visi menjadikan Bali sebagai hub dari seluruh dunia. Nah, sekarang bagaimana Jember menjadi hub minimal untuk Jawa Timur kan gitu. Betul. Yang mau ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat. Dan Bang Pur sendiri berani menilai bahwasanya potensi alam di Jember bisa lebih baik daripada Bali. Sangat luar biasa dan menjadi lebih baik nanti ke depan. Jadi kalau kita lihat apa yang nggak dimiliki oleh Jember, Betul. punya laut, punya gunung, punya seni budaya, kemudian kulinerannya, mulai dari selatan ke utara, timur ke barat, kita bisa melihat lebih dari 100 jenis kulineran. Dan itu rasanya enak semuanya. Ya. Dan tidak ada keraguan ketika misalnya menyantap itu. Kalau di Bali kan kita masih ada keraguan. Oh ini statusnya apa? Statusnya apa? Nah, tapi kalau di Jember ini, jadi potensinya sangat luar biasa menurut saya. Dan sebenarnya kita udah punya. Sekarang kan udah punya JFC kan gitu. Nah cuma tadi itu saya bilang tinggal ada kolaborasi nggak antara para stakeholder di bidang kepariwisataan. Bahwa sebenarnya urusan pariwisata itu kan bukan urusan pemerintah saja. Nah, tapi juga bagaimana urusan masyarakatnya, urusan lembaga pendidikannya, urusan lembaga-lembaga adatnya, urusan lembaga agamanya, macam-macam itu. Saya pikir itu harus dilakukan. Dan saat ini melandainya kasus COVID-19 menjadi peluang untuk bisa bangkit kembali. Ya. Sebelumnya kita sudah sempat terpuruk dan Ya. ini menjadi peluang kembali. Betul. Apa langkah yang menurut Bang Pur paling konkret dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat Ya. untuk Satu, membangkitkan? menurut saya fokus dulu. Jember mau dijual apa? Harus fokus satu. Apa ini? Temanya apa? Apa tema fashion? Nah, atau apa? Itu dulu. Nah, kita nggak kalau di Bali kan jelas. Atau Nusa Tenggara jelas semuanya. Papua jelas semua. Kita ini Jember harus fokus. Satu aja dulu. Temanya apa? Tema besarnya itu apa? Saya belum lihat. Nah, tapi sebenarnya Jember Fashion Carnaval itu bisa menjadi pintu masuk untuk membangun tema besarnya kan. Nah, kalau tema besarnya sudah ada, maka kemudian kita bisa buat judul-judul kecil sehingga itu menjadi sesuatu yang bersifat sistemik sebagai sebuah bangunan kepariwisataan yang ada di Jember. Jadi butuh fokus Ya. untuk memilih salah satu mana yang harus dibangkitkan. Menjadi tema lah ya, tema besarnya besar. apa. Nah, Jadi tidak bisa langsung menyeluruh kita ingin semuanya bangkit secara Betul. serentak, namun harus ada satu yang menjadi Ya. fokus, begitu ya Bang Pur. Nah, melihat dengan potensi kita juga yang lain terkait pendidikan, banyak Ya. sekali beberapa perguruan tinggi dan ratusan pondok pesantren. Bisa kita nilai
mereka adalah aset SDM yang luar biasa. Betul. Begitu. Dan bagaimana sebenarnya menurut Bang Pur untuk bisa memanfaatkan jumlah SDM yang kita miliki kaitannya dengan ekonomi kreatif? Ya, sesuaikan. Pendidikan itu harus selain kemudian untuk membangun akhlak, membangun etika segala macam, sebenarnya kan pendidikan itu untuk menjawab kebutuhan kan gitu. Nah, sekarang harusnya disesuaikan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Jember 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan. Nah, itu didesain dalam sebuah kurikulum. Nah, sehingga ketika produk yang keluar dari perguruan tinggi atau dari lembaga pendidikan di pondok pesantren, ketika mereka keluar, memang sesuai dengan kebutuhan fase 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan itu. Nah, jadi ada penyesuaian antara kebutuhan lembaga pendidikan dengan yang kita sebut dengan kurikulum. Nah, sekarang apalagi kita ada kurikulum merdeka. Betul. Yang menyesuaikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di sekitarnya. Nah, kuncinya di situ. Ya. Kalau kita sudah ada kurang lebih 30 pendidikan tinggi ada di sini, ada lebih 600-an pondok pesantren yang ada di. Nah, kalau kemudian tidak disesuaikan antara kebutuhan jangka menengah panjang dengan isi dari pendidikan dalam bahasa keren kita itu kurikulum lah ya. Nah, saya sangat yakin kalau nggak disesuaikan pasti nggak akan terserap. Sehingga keberadaan kelembagaan pendidikan ini tidak menjadi sesuatu yang positif bagi Kabupaten Jember. Tapi kalau disesuaikan dengan kebutuhan, ada sinergi, atau dalam bahasa lebih besar lagi ada kolaborasi itu, apapun yang dibutuhkan pasti akan tersedia kan. Baik, berbicara tentang sinergi, sebenarnya juga Komisi 10 fokus pada pendidikan juga, Bang Pur. Nah, untuk program-program yang terkait dengan sektor pendidikan ini, apa yang sudah dilakukan menurut program Bang Pur sendiri? Nah, namun sebelum dijawab, kita akan rehat terlebih dahulu. Terlalu semangat saya. Betul. Pemirsa jangan kemana-mana, masih dalam Tajam Dialog.